Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita, rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita menuju ke kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Mas Jayani Kabo. Mas Jayani, tadi kan ada menyatakan bahwa ada sejumlah bukti yang dimiliki oleh kuasa hukum. Salah satunya dengan menghadirkan 3 teman Peggy saat ini di Polda Jawa Barat. Ada bukti apa lagi, Mas, yang dimiliki oleh kuasa hukum Peggy? Yang sekarang sudah kita milikin itu selain 3 orang saksi yang lagi diperiksa sekarang, kita mempunyai 1 orang saksi tapi itu untuk di persidangan dengan bukti-bukti surat. Baik. Ada, itu nanti saya serahkan di depan majelis hakim. Karena yang namanya saksi adecat itu kan hak terdakwa yang dikasih sama hakim. Nah, nanti terdakwa itu kan minta bantuan ke PH-nya, kan gitu loh. Jadi nanti yang sangat urgennya itu nanti di persidangan, Mas. Yang Ya. satu saya rahasiakan dulu. Baik. Saya Mas, jangan sampai nanti prematur lagi. Ya, Gitu. ya. Mas, secara umum kan tadi ada surat menyurat ya yang juga menjadi salah satu bukti. Secara umum ini surat soal apa, Mas? Ya namanya dibuka. Ya soal pembayaran gajian tiap hari Sabtu, absen kerjaan, terus ada tiket berangkat naik mobil, ada, Mas. Oke, baik. Mas Jayani, begini, tadi kan Pak Ito menyampaikan ya bahwa dalam rekonstruksi ini nanti kita akan tahu soal jumlah pelaku, termasuk juga motifnya. Kalau Mas Jayani lihat berdasarkan amar putusan ketika persidangan 8 tahun silam, ini peran Peggy Setiawan itu apa, satu, dan yang kedua adalah motifnya menurut Mas Jayani itu apa sih sebetulnya? Ulangi, Mbak. Mas Jayani, bisa mendengar suara kami? Mohon diulang. Oke, kita ulang pertanyaannya, Mas Jayani. Ya. Jadi kalau berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap waktu persidangan 8 tahun lalu, itu peran dari Peggy Setiawan itu seperti apa dan motifnya menurut Mas Jayani itu apa dalam konstruksi kasus ini? Karena kan itu belum pernah dibahas ya soal motif ya. Halo? Mas Jayani? Oke. Ya, halo. Oke, kita nampaknya. Jadi kalau Oke. kalau peran pelaku yang sebenarnya itu saya tidak mempelajari belum ini kan gitu tuh. Tapi saya kan kuasa hukumnya kan kuasa hukum Peggy Setiawan, Mbak. Gitu tuh. Jadi karena Peggy Setiawan itu bukanlah seorang grup geng motor, bukanlah yang sering kenal dengan para pelaku-pelaku yang terdahulu itu, Mbak. Baik. Kita menuju ke Pak Ito ya. Pak Ito, ini kan menarik nih. Kuasa hukum bilang bahwa Peggy ini bukan pelakunya. Dapat dibuktikan tadi dengan membawa 3 teman saat bekerja sebagai buruh bangunan. Punya surat menyurat mengenai pembayaran absensi dan seterusnya. Nah, ketika Peggy Setiawan dihadirkan pada saat rekonstruksi, terus Peggy Setiawan bilang bahwa saya bukan pelakunya karena saya sedang bekerja saat itu di Bandung, Jawa Barat misalnya. Ini proses rekonstruksinya apakah akan seperti apa jadinya, Pak Ito? Nah, jadi gini, Mas. Proses rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik ini kan tadi saya sampaikan ada mulai daripada pemeriksaan ya, kemudian ada konfrontasi, kemudian setelah itu setelah penyidik memiliki alur cerita dari keterangan saksi dan keterangan dari keterangan tersangka, kemudian sekarang ingin menggambarkan di lapangan di mana di sana akan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum, tersangka, ya, kemudian juga saksi. Nah, nanti di sana kita lihat karena untuk rekonstruksi ini adalah bukan merupakan ranah pengadilan, jadi tidak mungkin di sana kita harus berdebat. Nah, nanti setelah itu jaksa penuntut umum dia akan menilai apakah dari rekonstruksi itu ada hal-hal yang kira-kira nyambung atau enggak. Kalau enggak nyambung berarti jaksa akan menyampaikan dalam P18 ya, atau permintaan untuk penyidik untuk bisa melengkapi lagi, ataukah mungkin jaksa akan memberikan arahan lain apakah memang kasus ini perlu dilanjutkan atau tidak misalnya ya. Dan nanti penyidik tentunya akan mempertimbangkan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dalam rekonstruksi itu belum menggambarkan apakah seseorang itu terlibat atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia terlibat atau tidak itu adalah dari hasil keterangan
saksi-saksi atau fakta hukum yang ditemukan dalam penyidikan. Tentunya penyidik tidak mungkin akan membuka di publik ya, Baik. karena ini adalah merupakan hal yang sangat tertutup. Nah nanti apa yang telah diperoleh penyidik inilah yang akan dikemas dalam berita acara, kemudian untuk disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Dan kita harus ingat di sini ya, Mas Aditya, bahwa proses ini kali ini Oke. betul-betul yang istimewa ya, luar biasa. Spesifik. Karena apa? Karena dalam proses ini menurut saya, perkiraan saya Kompolnas juga akan hadir ya. Baik. Kemudian pihak-pihak lain juga akan hadir dari internal Mabes Polri ya, baik Ruwasidik atau Itwasum ya. Mereka punya tim yang sudah turun ke Jawa Barat. Nah saya kira mungkin ini akan transparan. Dari hasil rekonstruksi ini kalau memang nanti tidak terdapat keganjilan ya. Nah tadi saya sampaikan bahwa tersangka, Oke. seorang tersangka kan ajas praduga tak bersalah harus Betul. dikedepankan. Dia punya hak Ya. untuk menyangkal. Kalau menyangkal, maka penyidik akan memberikan kepada peran pengganti. Oke. Ya, peran pengganti ini akan melakukan apa yang didapat dari hasil penyidikan, merupakan baik keterangan dari para terpidana maupun hal-hal lain yang ditemukan oleh penyidik dari saudara tersangka Peggy Oke. Setiawan. Ya, Demikian. baik. Kita menuju ke Mas Jayani. Terakhir Mas Jayani, kalau Anda meyakini bahwa klien Anda, Peggy Setiawan ini Ya. tidak bersalah, apakah itu nanti bisa tergambarkan ketika proses rekonstruksi? Iya Mbak, kita sudah meyakini itu, kita sudah megang Mbak, kayak gitu tuh. Bahkan para terdakwa yang di dalam aja, yang ada berita itu dia tidak mengakuin yang 5 orang itu bahwa itu Peggy Perong itu tuh. Saya punya alibi yang kuat Mbak, ada bukti-bukti untuk alibi kita ini bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya Mbak. Itu saya sangat yakin banget. Makanya tadi siang juga ada datang rekan-rekan lawyer yang senior pada ke rumah Ibu Kartini untuk membantu, untuk memberi dukungan. Baik. Itu loh Mbak. Baik, terima kasih Pak Mas Jayani Kabo, dan sebelumnya ada Pak Ito Sumardi telah bergabung kepada kami, telah berdialog mengenai rekonstruksi atau jelang rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semoga rekonstruksi ini menjadi salah satu jalan untuk membuat kasus ini semakin terang benderang.